Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9 hingga yang ke-21. Saya akan membaca ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penjelasan Tuhan Yesus kepada Nikodemus adalah suatu penjelasan yang menjelaskan mengenai keseluruhan dari kehidupan Kristen. Seseorang tidak bisa mengalami keselamatan di luar Kristus. Keselamatan hanya dapat diperoleh oleh anugerah Allah melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaik, sesaleh atau semoralis apapun seseorang, bukan suatu jaminan ia memiliki keselamatan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seseorang diselamatkan, dia harus juga mengalami apa yang dinamakan kelahiran baru. Saudara, istilah lain dari kelahiran baru adalah hidup dalam terang. Alkitab mengatakan bahwa orang yang belum percaya kepada Tuhan, dia masih hidup dalam kehidupan yang lama. Dia masih hidup dalam kehidupan yang gelap. Atau dengan kata lain, bahwa ia masih hidup di dalam dosa. Sifat-sifat lama itu masih ada di dalam dirinya. Namun orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang memiliki kehidupan yang baru atau hidup dalam terang. Nah, kehidupan dalam terang adalah suatu kehidupan yang memancarkan kehidupan Kristus, di mana sifat-sifat Kristus, karakter Kristus itu ada dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan. Dan semua itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita berada di dalam Kristus, ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Saudara, kehidupan dalam terang itu tidak bisa kita dapatkan di luar Kristus. Kehidupan di dalam terang itu tidak bisa kita dapatkan ketika kita hidup di luar Roh Kudus, atau Roh Kudus tidak ada di dalam diri dan hidup kita. Hanya ketika ada Kristus, hanya ketika ada Roh Kudus dalam hati kita yang memimpin kehidupan kita, maka akan muncul karakter Kristus dan kita akan hidup di dalam terang itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus katakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, setiap kita yang percaya Tuhan, harusnya kita hidup dalam terang. Namun terkadang ada banyak orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupannya tidak mengalami suatu perubahan. Sebelum percaya Tuhan dan sesudah percaya Tuhan, karakternya, sikapnya masih sama. Tidak ada suatu progres pertumbuhan iman di dalamnya. Masih mencintai akan dosa, masih hidup di dalam dosa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menuntut kita bukan hanya hidup dalam terang, tapi kita juga harus menjadi terang bagi orang lain. Artinya kita harus menjadi teladan dalam sikap perbuatan iman kita kepada orang di sekitar kita. Dengan demikian, ketika mereka melihat kehidupan kita, kehidupan yang benar, kehidupan yang memancarkan terang Kristus, yang memancarkan kasih Kristus, pada akhirnya mereka akan percaya kepada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memulai hari ini dengan satu tekad. Jikalau kita masih hidup di dalam kegelapan dosa, marilah kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat, kita mengakui segala dosa kita, dan kita mengundang Kristus hadir di dalam hidup kita. Kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, untuk mengubah hidup kita, agar kehidupan kita boleh menjadi lilin-lilin yang dapat menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu.
Terkadang kami mengakui bahwa kami sudah percaya Tuhan, tetapi terkadang kehidupan kami masih hidup dalam dosa. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup menurut kehendak-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam terang-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat menerangi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Percaya padanya, lampu